Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali mengantisipasi peredaran narkoba saat perayaan pergantian tahun. Tujuh orang prajuru Desa adat Tarokelot, Desa Tegalalang Gianyar, ditetapkan sebagai tersangka kasus perusakan penjor. Mencicipi lezatnya kerang bakar pedas manis bumbu khas Bali di Desa Baluk, Jemberana. Sebanyak 7 orang prajuru Desa adat Tarokelot, Desa Tegalalang Gianyar ditetapkan sebagai tersangka kasus perusakan penjor milik warga. Ketujuh prajuru adat ini menjadi tersangka dengan dakwaan penistaan agama. Mereka diduga telah mencabut penjor galungan milik Iketut warga Desa adat Tarokelot, Tegalalang pada 7 Juni 2022 lalu. Aksi tersebut sebagai buntut perselisihan antara korban dengan warga desa adat. Melihat penjornya dicabut paksa, Ketut warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gianyar. Ketujuh tersangka sudah dilimpahkan dari penyidik Polres kepada Kejaksaan Negeri Gianyar. Kejari Gianyar JPU menerima pelaksanaan tahap 2 dari Polres Gianyar dalam perkara pengrusakan atau penistaan agama. Jadi ada 7 tersangka yang kami terima, yaitu antara lain IKSB, itu disangka dengan pasal 156 KUHP atau 170 junto 55 KUHP, dan 6 tersangka lainnya yaitu IWW, IMW, IKW, IKGA, IMAN, dan IKSR, itu dengan pasal 171 KUHP atau 156A junto 55 KUHP. Nah, setelah tahap 2 ini, JPU akan menyusun surat dakwaan dan segera akan melimpahkan ke pengadilan. Dan pada saat ini sudah JPU juga melakukan penahanan terhadap ke-7 tersangka dan dititipkan di Rutan Polres Gianyar. Karena sudah pelimpahan ke tahap 2, istilahnya itu menjadi kewenangan dari kejaksaan. Ya. Kemarin klien kami itu semua sempat ditahan sehari di kepolisian, ya, karena itu masih menjadi wewenang daripada kepolisian. Sebenarnya ketika sekarang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kami pun mempergunakan hak mereka untuk memohon untuk dilakukan penangguhan penahanan. Masalah sekarang dikabulkan atau tidak, itu terserah pimpinan sekarang. Tetapi kami tetap memperjuangkan hak-hak klien kami untuk agar bisa ditangguhkan penahanannya. Ketujuh prajuru desa adat tersebut kini dititipkan di sel tahanan Polres Gianyar sambil menunggu jadwal persidangan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Polisi menangkap 2 orang tersangka pencuri motor di wilayah Bangli. Keduanya ditangkap setelah mencuri motor di wilayah Kecamatan Susut. Mereka menyasar motor yang diparkir di tempat sepi dan dibawa kabur dengan cara merusak kunci kontak. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita 1 motor hasil curian. Setelah dilakukan interogasi, kemudian caranya pelaku ini mengambil sepeda motor tersebut. Awalnya karena tidak bisa menghidupkan, motor dipindahkan, didorong kurang lebih 10 meter, baru dihidupkan. Kemudian karena diketahui bensinnya habis, dibawalah ke SPBU yang berada di Sekardadi, Kayombo. Tim Opsal
menerima laporan, melakukan penyelidikan, serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku, yaitu atas nama Rifki Abdurrahman dan Gunawan. Kemudian hasil dari interogasi selanjutnya yang bersangkutan mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian. Kedua tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Bangli. Mereka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Petugas Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana melaksanakan vaksinasi darurat rabies terhadap anjing warga di Kelurahan Gilimanuk, Jembrana pada hari Senin lalu. Sebanyak 5 tim vaksinator dikerahkan untuk melakukan vaksinasi di 5 lingkungan Kelurahan Gilimanuk. Sebanyak 718 vaksin anti rabies disiapkan untuk kegiatan ini. Vaksinasi ini merupakan tindak lanjut dari kasus gigitan anjing yang terjadi pada 4 orang warga. Masih, diam. Duduk. Tapi ini kan sabun rabies, tapi ibu sebagai masyarakat takut nggak? Nggak, kan khawatir nih sarang malah anak-anak banyak Riki. Ibu tahu dari mana yang rabies positif? Katanya di Dang 2 nih. Ya. Terus perasaan ibu gimana? Takut ya, baru baca di Bali Pos itu kemudian khawatir sarang kulut ya, tertananin keluar nih. Kan banyak yang keluar. Nyoman Rudana. Nama ibu? Tade Sulastri. Kita melakukan kegiatan respon kasus positif. Adapun kronologisnya itu kemarin begitu sore kita terima laporan hasil dari Balai Besar Veteriner Denpasar yang menyatakan sampel yang kita kirim itu positif. Segera kita lakukan koordinasi dan bersurat kepada lurah, camat, dan beberapa aparat lainnya, sehingga pada hari ini kita lakukan kegiatan vaksinasi rabies emergensi. Sekaligus juga kita lakukan investigasi berkaitan dengan gigitan anjing yang positif tersebut, dan kita temukan juga bahwa anjing yang positif rabies ini yang menggigit awalnya 4 orang korban ternyata sempat kontak juga atau berkelahi dengan 1 ekor kucing, di mana kucing tersebut menggigit 1 orang korban, di mana korban kemarin juga langsung sudah mendapatkan penanganan di Puskesmas Melaya 2 yang ada di Gilimanuk. Warga diminta segera melapor kepada petugas jika anjingnya memiliki gejala rabies. Pemilik anjing diminta segera memvaksin peliharaannya agar terhindar dari penyakit berbahaya tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana.